Halo, apa kabar? Nama gua Rian, ini OSI pertama gua dan selamat datang di video TTT, tiba-tiba tutorial. Sesuai sama thumbnail dan judul di video ini, gua bakal ngerigging atau ngegerakin bagian-bagian mata buat OSI keempat gua yaitu Ray. Karena gua bukan profesional, gua bakal ngejelasin ke kalian sebisa gua. Di sini gua ngeriggingnya pakai software Live 2D Cubism Editor Pro for Indie yang versi 5.3. Oke, langsung aja gua mulai tutorialnya. Pertama-tama ini bagian-bagian poni atau rambut depannya agak ngeganggu gua, jadinya gua hide dulu. Terus gua ke folder parameter eyes. Habis itu klik bagian tekstur atau artmesh ini. Kalau nggak bisa keklik, tinggal klik kanan aja ke artmesh itu, terus pilih object add cursor. Pilih yang artmesh lt_eyelash_up_02. Gunain cara ini ke depannya biar gampang milih artmesh yang mau kalian pilih. Terus pakai tool deform path edit ke artmesh itu kayak gini. Habis itu ke parameter yang ini, AL eyelash physics. Klik icon titik 3 hijau ini buat nambahin 3 key di parameter ini. Pilih key ke -1, caranya bisa diklik kiri terus geser ke kiri atau kanan. Bisa juga klik kanan biar langsung kepilih key-nya. Terus tinggal digerakin deh armrest-nya ke kiri dan kanan. Bagian bawah atau akarnya sebisa mungkin jangan ikut bergerak. Caranya pakai lasso tool, pilih bagian vertisis bawahnya, pastiin key-nya ada di posisi 0. Terus pencet Ctrl plus Shift plus C. Habis itu Ctrl plus Shift plus V ke key point -1 dan 1. Gunanya buat nge-copy gerakan key point tersebut ke key point yang lainnya. Tinggal dirapihin deh gerakannya. Artmesh yang ini juga sama kayak yang tadi caranya. Di sini gue pilih kedua artmesh ini, terus klik yang strip 3 ini, pilih extended interpolation, ganti jadi ellipse interpolation, habis itu points-nya ganti ke 3 biar gerakan artmesh-nya lebih smooth atau halus. Jadinya kayak gini. Lanjut ke bagian highlight matanya. Caranya mirip-mirip kayak tadi, parameternya yang ini dan ini. Artmesh ini ada dua parameter, karena di parameter ini ada huruf X di namanya alias horizontal, jadi pergerakannya ke samping atau ke kiri dan ke kanan. Bagian key point yang minus ke kiri, terus yang enggak minus ke kanan. Berlaku buat semua parameter yang ada huruf X-nya. Di parameter ini gue mau nambahin satu key point, caranya tinggal klik 2 kali di parameternya, terus klik yang bulat hijau plus ini, masukin nomornya, klik OK, habis itu selesai. Lanjut ke parameter yang kedua, di namanya ada huruf Y, yang mana maksudnya adalah vertikal. Jadi pergerakannya pasti ke atas dan ke bawah. Bagian key point yang minus ke bawah, terus yang enggak minus ke atas. Habis itu klik yang strip 3, pilih synthesize corners, pastiin parameternya udah benar. Terus klik OK, klik icon link parameters ini, terus coba digerakin. Jadinya kayak gini buat yang bagian-bagian highlight mata. Lanjut ke parameter yang ini dan ini. Pilih dua artmesh yang pupil dan iris. Kasih tool create warp deformer. Namanya bebas apa aja. Klik create, ke inspektor, warp divisionnya jadi 10 kali 10. Buat yang horizontal pergerakannya menyempit dan melebar. Kalau yang vertikal gerakannya memendek dan memanjang. Kayak gini hasilnya. Lanjut ke parameter AL open. Nah, di sini gue mulai nge-show atau nunjukin bagian folder guide. Terus opacity-nya gue kurangin jadi 30%. Key point-nya di 0, 1, dan 1.5. Habis itu gerakin semua bagian-bagian mata ngikutin bentuk guide-nya.
Sekarang ngegerakin bagian atas atau bulu matanya lagi pakai warp deformer. Nah, ini kelihatannya kan aman-aman aja. Tapi kalau kita ke modeling, terus pilih deformer, habis itu validate deformer, di sini kita bisa lihat kalau ada yang kedeteksi, yang mana ada satu children atau armmesh verticesnya keluar dari parentnya atau warp deformer. Kalau diklik 2 kali, bakal ngasih tahu objeknya. Nah, ini ada yang keluar verticesnya. Cara ngatasinnya, pertama pilih warp deformernya, terus ke modeling, edit form, habis itu pilih yang expand warp deformer. Secara otomatis bakal ngebuat warp deformernya ngelebar. Kalau dicek lagi ke validate deformer, armmesh yang kedeteksi tadi bakal hilang. Kenapa gua ngelakuin hal tersebut? Biar nanti kalau VTubernya udah jadi, nggak berat dan nge-lag. Oh iya, di inspektor bagian ID-nya kalau bisa diganti sih. Kalau gua ikutin sama kayak nama warp deformernya aja. Bagian bulu mata yang bawah ini parameternya yang AL, eyelash, P6. Terus kasih warp deformer. Nah, gua di sini dapat information yang mana ID-nya ada yang sama. Ternyata gua salah input nama dan ID. Harusnya bukan up, tapi low. Kalau begitu, ini gua ganti dulu baru bisa. Klik bagian deformer ini, terus kasih deformer lagi. Jangan lupa juga ID-nya diubah. Habis itu sering-sering juga ngecek validate deformer. Terus gerakan irisnya kayak gini. Bagian-bagian armmesh highlight, matanya juga kasih warp deformer. Nah, setiap kali pakai expand warp deformer, pasti bagian warp divisionnya ikut keubah. Jadi di sini gua kasih angka yang sewajarnya aja, jangan terlalu banyak juga. Gerakan ke key point 0 udah selesai. Sekarang gerakan ke key point 1.5 atau gerakan mata melotot. Buat yang gerakan mata melotot ini gue lupa kasih guide-nya. Jadi buat gerakannya kayak mata melotot aja. Kayak gini gerakan buat parameter AL open. Di sini gue nambahin parameter lagi, yaitu parameter AL smile. Key point-nya di 0 dan 1. Ikutin aja gerakannya kayak yang di guide. Nah, kayak gini hasilnya buat parameter AL open sama AL smile. Sekarang tinggal ngegerakin bagian-bagian mata yang sebelah kanannya. Caranya tinggal di copy paste saja gerakan-gerakan yang ada di sebelah kiri ke kanan. Ke parameter yang pertama atau IL, eyelash, P6. Terus klik kiri atau klik kanan di sini. Pilih select biar kepilih semua bagian-bagian yang udah terdaftar di parameter itu. Habis itu klik icon ini atau options for paste from special. Centang yang kotak invert coordinates biar copy paste gerakannya kebalik.
cari art mesh atau bagian-bagian yang di sebelah kanan. Buat sementara parameternya pakai yang ini dulu, kasih 3 key point, pastiin key pointnya ada di mana. Terus tinggal di copy paste saja gerakan bagian kiri ke kanan. Di sini gua nge-copy paste gerakannya satu persatu. Tapi kalau kalian mau nge-copy paste banyak bagian atau objek bisa juga loh. Hasilnya kayak gini. Kalau buat yang highlight mata ini kan nggak simetris sama yang sebelah kiri. Jadinya cara copy paste yang tadi nggak bisa digunain. Ini harus digerakin secara manual. Di sini gue pakai cara yang lain. Gue milih dua warp deformer yang ini sama ini. Terus gue copy, pilih yang art mesh ini, terus paste, delete rotation deformernya, habis itu pilih warp deformer yang ini, terus klik kanan dimanapun, pilih flip, langsung pilih OK. Nah, jadinya dua warp deformer ini ada di sebelah kanan. Terus masukin dua art mesh ini ke warp deformer ini. Caranya tinggal klik kiri tahan, habis itu digeser ke warp deformer ini. Gua ganti nama dan ID-nya jadi RT depannya. Oh iya, gue lupa ngejelasin maksudnya. LT itu singkatan dari left atau kiri, kalau RT itu right atau kanan. Nah, ini udah selesai, tapi parameternya masih punya yang sebelah kiri. Objek-objek yang bagian kanan, parameternya harus yang kanan juga. Cara mindahinnya, klik kanan ini, terus select. Pilih yang bagian-bagian kanan aja. Ke yang tadi, pilih change. Cari parameter yang mau diisi. Terus oke. Sekarang ngegerakin bola matanya. Klik warp deformer ini, terus buat warp deformer yang baru. Parameternya ada dua, eyeball X dan eyeball Y. Penempatan key point-nya sama, di -1, 0, dan 1. Kalau udah, ke synthesize corners. Bagian-bagian highlight matanya juga sama, dikasih warp deformer baru di warp deformer ini. Videonya sampai di sini dulu ya buat episode 1 part 1 ini. Gue bakal upload video part 2-nya besok.